Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Graditya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.5 menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang diharapkan, peserta didik mampu memahami struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur. Fokus materi yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Karena teks prosedur ini banyak jenisnya, maka yang akan kita bahas pertama yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Materi ini dapat dilihat di buku paket halaman 98-99 atau buku paket halaman 101 sampai dengan 103. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Selanjutnya, baca dan cermati teks prosedur cara membuat bubur Manado yang ada di buku paket halaman 98 sampai 99. Nah, setelah kamu mencermati teks tersebut, berdasarkan teks tersebut, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pernyataan tujuan. Pada pernyataan tujuan ini menyebutkan hal apa yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi berisi tentang pernyataan tujuan membuat sesuatunya itu untuk apa, seperti itu. Nah, pernyataan tujuan ini biasanya ada di awal-awal teks ya. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat pada bagian ini berisi perincian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Ingat, karena yang kita bahas adalah teks prosedur cara membuat, maka untuk membuat sebuah produk atau membuat sesuatu itu memerlukan bahan dan alat ya. Jadi struktur yang kedua adalah bahan dan alat. Ketiga ada langkah-langkah. Yang namanya prosedur maka dia berisi langkah-langkah. Nah, pada bagian ini berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan yang sifatnya itu kronologis. Artinya dimulai dari urutan yang paling awal hingga urutan yang paling akhir. Dimulai dari langkah-langkah paling awal hingga langkah-langkah paling akhir. Termasuk hal yang perlu diperhatikannya itu apa saja. Nah, ini diurai dalam bagian langkah-langkah. Yang terakhir ada penutup. Penutup berisi penekanan pada keuntungan atau kebermanfaatan hal yang dibuat, bisa juga berupa ucapan selamat. Nah, bagian penutup ini biasanya ada di akhir sebuah teks. Kalau pernyataan tujuan ada di awal, maka penutup ada di akhir sebuah teks. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.